Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak di channel Jejak Belajar. Kali ini kita akan belajar matematika pelajaran ke-1, yaitu tentang pecahan. Salam matematika hebat. Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Pengertian pecahan. Pernahkah kamu membantu ibu membuat kue? Ibu membuat kue dengan loyang berbentuk bulat. Kue berbentuk bulat dapat dipotong menjadi beberapa bagian sesuai dengan keinginan. Bagian dari kue tersebut dapat dikatakan sebuah pecahan. Kue dipotong menjadi 8 bagian. Setiap bagian yang telah dipotong menunjukkan 1/8 bagian. Mari kita amati gambar berikut. Dari keempat gambar ini berbeda-beda bentuk atau berbeda-beda bagian ya adik-adik. Ada 1/2, ada 1/3, 1/4, dan 2/5. Pada gambar di atas, bagian gambar yang diarsir menunjukkan nilai pecahannya. Nilai pecahannya yang di atas ya adik-adik, 1, 1, 1, 2. Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan terbentuk ketika sebuah benda dibagi menjadi beberapa bagian sama besar. Bagian-bagian tersebut mempunyai nilai pecahan masing-masing. Jadi, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang, dan bilangan pembagi disebut penyebut. Pecahan sebagai operasi pembagian. Perhatikan gambar 1.1. Setiap bagian kue menunjukkan pecahan 1/8. Pecahan 1/8 dapat dituliskan sebagai berikut. 1/8 sama dengan 1 dibagi 8. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pecahan dapat dibentuk dari operasi pembagian. 1/8, maka 1 disebut pembilang dan 8 disebut penyebut. Bilangan yang dibagi disebut pembilang, sedangkan bilangan pembagi disebut penyebut. Bilangan pecahan. Untuk suatu bilangan pecahan, A/B dengan B tidak sama dengan 0, maka jika A kurang dari B, maka A/B disebut pecahan murni. Contoh 3/5. Jadi 3 lebih kecil daripada 5. Jika A lebih besar daripada B, maka A/B disebut pecahan tidak murni. Contoh 8/7. Jika M A/B dengan M bilangan asli dan A/B pecahan murni, maka M A/B disebut pecahan campuran. Contoh 3/2/7. Tahukah kalian, ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan 3 dengan 5 disebut dengan 3/5. Contoh lain 1 dengan 4 dibaca 1/4 atau 1/4. Pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama.
Pecahan senilai disebut juga pecahan ekuivalen. Menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Perhatikan gambar berikut. Ada 5 kotak di sini. Kita bagi-bagi. Gambar yang pertama kita bagi 2 dengan bagian yang sama. Gambar yang kedua kita bagi 4. Gambar yang ketiga kita bagi dengan 6. Gambar yang keempat kita bagi dengan 8. Dan gambar yang kelima kita bagi 12. Perhatikan gambar yang pertama. 2 bagian yang sama kita arsir 1. Maka disebut dengan 1/2. Dan gambar yang kedua ada 4 bagian yang sama. Kita arsir 2 bagian, maka disebut dengan 2/4. Gambar ketiga ada 6 bagian. Kita arsir 3, maka 3/6. Gambar yang keempat ada 8. Kita arsir 4 bagian yang sama, maka 4/8. Gambar yang kelima ada 12. Kita arsir 6 bagiannya, maka 6/12. Daerah persegi pada gambar tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Bilangan di bawah masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 6/12 bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Mari kita perhatikan uraian berikut. Menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 1/2 sama dengan 1 dikali 2. Per 2 dikali 2 sama dengan 2/4. Ingat ya adik-adik, jika pembilangnya dikalikan dengan 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan 2. Jika pembilangnya dikalikan dengan 3, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan 3. Seperti contoh ini. Tiga sama dengan 3/6. 1/2 sama dengan 1 dikali 4. Per 2 kali 4 sama dengan 4/8. 1/2 sama dengan 1 dikali 6. Per 2 kali 6 sama dengan 6/12. Berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ini sama ya adik-adik seperti perkalian tadi, hanya saja sekarang dibagi, tetapi dengan bilangan yang sama. Jika pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga dibagi 2. Jika pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga dibagi 3. Dan seterusnya seperti ini ya adik-adik. Berdasarkan contoh di atas, dapat kita katakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama. Nah, uraian yang tadi dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Menyederhanakan pecahan. Untuk menyederhanakan pecahan,
kalian juga dapat melakukan langkah-langkah berikut. Pecahan yang akan kita selesaikan atau disederhanakan adalah 2/4. Langkah yang pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Ulangi jika memungkinkan. Langkah yang kedua, jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Langkah yang ketiga, jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Untuk pecahan 2/4, bagilah dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oh ya adik-adik, tahukah kalian cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dengan penyebut dengan bilangan prima 2, 3, 5, dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Saat mempelajari pecahan senilai, kamu tentu telah mengetahui bahwa pecahan 6/12 senilai dengan 1/2. Apakah kamu bisa membuktikan bahwa 6/12 senilai dengan 1/2? Mari kita buktikan. 6/12 sama dengan 6 dibagi 2 per 12 dibagi 2 sama dengan 3/6. Masih belum ketemu hasil. Kita bagi lagi. 3 dibagi 3 per 6 dibagi 3 sama dengan 1/2. Nah, sudah terbukti ya adik-adik. Pecahan 1/2 diperoleh dengan membagi pecahan 6/12 sampai tidak bisa dibagi lagi. Dengan kata lain, pecahan 1/2 merupakan bentuk sederhana dari 6/12. Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut suatu pecahan dengan bilangan yang sama sampai diperoleh bilangan terkecil yang paling sederhana. Membandingkan pecahan. Tahukah kalian? Untuk membandingkan pecahan, kita akan menggunakan beberapa simbol, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian dan 2 bagian daerah yang diarsir. Jadi 2/4. Menjadi luas daerah yang diarsirnya adalah 2/4. Dan sebuah lingkaran satu lagi dibagi menjadi 4 bagian dan 1 bagian daerah yang diarsir. Jadi 1/4 menjadi 1/4. Manakah pecahan yang lebih besar nilainya? 2/4 atau 1/4? Potongan mana yang lebih besar? 2/4 atau 1/4? Nah, adik-adik sudah tahu kan, potongan yang lebih besar adalah 2/4 lebih besar dari 1/4. Jadi 2/4 lebih besar dari 1/4 atau 1/4 lebih kecil dari 2/4. Membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebut dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, seperti yang sudah kita lakukan tadi. Perhatikan contoh berikut. 4/15 dengan 5/12 lebih besar atau lebih kecil? Untuk membandingkan pecahan tersebut, langkah-langkahnya sebagai berikut. Samakan kedua penyebut terlebih dahulu.
Mari kita coba samakan penyebutnya dengan 60. 4/15 sama dengan 4 dikali 4 per 15 dikali 4 sama dengan 16/60. 5/12 sama dengan 5 dikali 5 per 12 dikali 15. Ulangi, 5 dikali 5 per 12 dikali 5 sama dengan 25/60. Setelah selesai menyamakan penyebutnya, sekarang mari kita bandingkan pembilangnya. Pembilangnya adalah 16 dan 25. Berarti 16 lebih kecil dari 25. Maka 16/60 lebih kecil dari 25/60, atau 25/60 lebih besar dari 16/60. Jadi 4/15 dengan 5/12 sama dengan 4/15 lebih kecil dari 5/12. Mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan dengan membandingkan pecahan satu per satu dari terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Contoh, urutkan pecahan 2/3, 1/2, 3/4 dari yang terbesar. Kita menggunakan gambar. Perhatikan gambar di sini. Ada gambar 2/3, 1/2, 3/4. Jawabannya, cara yang pertama kita menggunakan gambar. Berdasarkan gambar, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 2/3, dan 1/2. Itu menggunakan gambar. Cara yang kedua, dengan menyamakan penyebut pecahan menjadi 12. 2/3 sama dengan 2 dikali 4 per 3 dikali 4 sama dengan 8/12. 1/2 sama dengan 1 dikali 6 per 2 kali 6 sama dengan 6/12. 3/4 sama dengan 3 dikali 3 per 4 dikali 3 sama dengan 9/12. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 9/12, 8/12, 6/12, atau 3/4, 2/3, 1/2. Nah, begitulah cara mengurutkan pecahan adik-adik. Mau cara 1 bisa, cara 2 juga bisa. Nah, itu saja adik-adik pembahasan kali ini tentang pecahan. Kita baru membahas tentang pengertian pecahan, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Ada 3 bagian lagi yang belum kita bahas. Nah, ini bagian yang ketiga ini, berbagai bentuk pecahan dan hubungan di antaranya, pembulatan bilangan cacah dan desimal, penaksiran hasil operasi hitung 2 bilangan. Tunggu video selanjutnya ya adik-adik. Kali ini kita cukup 3 pembahasan saja. Terima kasih sudah mampir di channel Jejak Belajar. Dari kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.